Setelah kita mendapatkan nilai momen perlu dan geser perlu, kita melanjutkan untuk melakukan desain tulangan pada perencanaan balok. Untuk mendesain tulangan pokok atau tulangan utama pada perencanaan balok, kita memasuki subbab yang dinamakan momen desain. Momen desain ini ya momen yang digunakan untuk menentukan luas tulangan pokok yang perlu atau yang dibutuhkan pada penampang balok. Untuk langkah-langkah menentukan momen desain antara lain adalah pertama, kita asumsikan balok kita ini akan terkontrol tarik. Maka faktor reduksi momen yang digunakan adalah 0,9. Kemudian kita menentukan tebal efektif dari balok. Kita asumsikan pertama tulangan yang kita pakai itu tulangan sengkang dengan diameter 10. Kemudian tulangan lenturnya kita asumsikan kita gunakan 16 mm. Dan selimut untuk balok adalah 40 mm. Maka didapat tebal efektif atau tinggi efektif balok adalah 442 mm. H ini adalah H balok yang sudah kita cari di bab sebelumnya. Kemudian kita tentukan regangan tekan pada balok, di mana ini disyaratkan sebesar 0,003. Kemudian penentuan nilai beta 1. Untuk ketentuannya seperti biasa, di mana bila FC-nya itu kecil dari 28 MPa, kita pakai beta 1 0,85. Kalau dia besar dari 28 MPa, beta 1 menggunakan persamaan 0,85 dikurang 0,05 dikali FC kurang 28 MPa per 7 MPa. Dan di mana nilai beta 1 itu tidak boleh kecil dari 0,65. Di sini kita menggunakan FC 35, maka nilai beta dapat dihitung dengan persamaan dan didapat nilai betanya adalah 0,8. Nah, 0,8 ini masih besar dari 0,6, maksudnya 0,65, maka beta yang kita gunakan adalah 0,8. Untuk menentukan jumlah tulangan yang harus dipakai, itu kita perlu menentukan luasan area tulangan yang dibutuhkan sesuai dengan momen perlu yang didapat. Berdasarkan SNI Beton 2019, penentuan nilai rasio minimum untuk perencanaan balok itu adalah 0,25 dikali akar FC per FY. Didapat rasio tulangan minimumnya adalah 0,0035. Atau bisa menggunakan persamaan 1,4 per FY, didapat rho minimumnya adalah 0,0032. Nah, dari kedua kondisi tersebut atau dua persamaan tersebut, kita ambil nilai rho minimum yang terbesar, yaitu 0,0035. Kemudian momen nominal yang perlu kita cari itu menggunakan persamaan momen ultimate dibagi dengan faktor reduksi momen. Itu untuk persamaannya. Kemudian ada kita mencari nilai confidence of resistance atau RN. Kemudian mencari nilai parameter M. Ini untuk mencari nilai rasio tulangan yang dipakai dengan persamaan rho sama dengan 1/m dikali 1 kurang akar dari 1 kurang 2m Rn per Fy. Kemudian di mana
luas tulangan yang diperlukan secara teoritis itu kita menggunakan persamaan rasio tulangan dikali B dikali D. Maka bila kita menggunakan diameter 16, didapat luas satu buah tulangan D16 itu adalah 201,143 mm persegi. Kemudian untuk mencari jumlah tulangan yang digunakan berarti AS hitungan atau AS teoritis dibagi AS aktual, satu tulangan ya. Kemudian misal kita dapat angkanya berkoma, kita bulatkan ke atas. Nah, untuk nilai MU-nya atau momen nominalnya, ini tadi kita sudah mencari pada video sebelumnya. Didapat MU di tiap-tiap lokasi untuk 6 bentang ini. Nah, kemudian kita tabulasikan agar mudah dalam perhitungannya menggunakan rumus yang sudah kita jabarkan di atas sebelumnya ini. Nah, di sini untuk nilai row-nya kita pakai persamaan tadi ya. Nah, bila nilai row hitung ini lebih kecil dari row minimum, maka kita pakai nilai row minimum. Yang ini kita pakai. Tapi kalau misalnya row hitung ini lebih besar dari row minimum, ya kita tetap menggunakan nilai row hitung. Itu kita letakkan di sini. Nah, kemudian untuk mencari AS perlu, kita bisa pakai rumus secara teoritis ini, row dikali B dikali D. Didapatlah setiap lokasi keperluan atau luas tulangan perlu yang dibutuhkan adalah sebagai berikut ini yang ada di tabel. Sehingga bila kita mencari berapa jumlah tulangan yang akan dipakai, itu kita menggunakan rumus AS teoritis dibagi AS aktual. Berarti nilai AS perlu ini kita bagi dengan nilai AS satu buah tulangan D16. Didapatlah nilainya segini. Nah, kemudian kita lakukan pembulatan ke atas. Nah, inilah tulangan yang dibutuhkan dalam tiap-tiap lokasi bentang balok kita. Setelah didapat jumlah tulangan yang diperlukan, selanjutnya kita harus mengecek apakah tulangan yang kita pakai ini memenuhi atau tidak. Nah, caranya kita mengecek tegangan dengan persamaan nilai C dan T itu harus sama. Atau dalam artian blok tegangan dalam balok beton itu harus sama dengan tegangan yang diakibatkan oleh tulangan yang diberikan. Di mana nilai C itu yaitu faktor dari baloknya, nilai T itu faktor dari tulangannya. Untuk mencari nilai C, kita menggunakan persamaan 0,85 kali FC kali A kali B. Kemudian kalau tegangan T itu AS kali FY. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa mendapatkan nilai A. Nilai A ini adalah tinggi tegangan efektif atau tinggi blok tegangan pada beton. Nah, itu kita harus mencari pada posisi momen positif dan posisinya pada momen negatif. Nah, untuk
B-nya, kalau di momen positif kita menggunakan lebar efektif, kalau untuk momen negatif kita menggunakan lebar balok atau BW. Ya karena momen negatif momen sesuai dengan arah momennya. Nah, ini seperti ini gambarnya. Untuk momen positif kita menggunakan lebar efektifnya. Kemudian untuk momen negatif kita menggunakan lebar baloknya. Karena kalau momen positif itu kan dia di bawah arahnya gitu. Jadi tulangan yang diperlukan adalah letaknya di bawah, sehingga efek dari tinggi regangan yang terjadi itu adalah dari atas. Nah, itu yang mempengaruhinya adalah lebar efektif atau BF. Dan begitu pula kebalikannya di momen negatif, karena momennya arahnya di atas sehingga tulangannya yang diperlukan adalah bagian atas, maka tinggi blok A-nya itu dari bawah ke atas, sehingga lebar yang mempengaruhi itu adalah lebar bawah atau lebar baloknya. Kita cari nilai A-nya untuk momen positif, didapat A-nya adalah 0,011 AS, dan untuk yang negatif 0,047 AS. Untuk mengecek regangan, syaratnya itu adalah regangan harus besar dari 0,005. Dengan rumus regangannya itu adalah regangan yang sudah ditentukan tadi syaratnya per C dikali D kurang C, di mana C ini adalah A per beta 1 dan D ini adalah tebal efektif yang sudah kita cari sebelumnya tadi. Untuk nilai A ya kita cari pada tabel ini, karena A itu baru persamaan seperti ini. Nah, dari persamaan ini kita substitusikan nilai AS di tiap lokasi maupun posisinya. Didapatlah nilai A-nya. Kita tabelkan. Nah, tabel ini kita sesuaikan dengan hitungan kita sebelumnya. Ada 6 bentang dan setiap bentang memiliki 3 posisi atau lokasi, tumpuan, lapangan, dan tumpuan. Kemudian kita masukkan tulangan yang dipakainya sesuai dengan hitungan sebelumnya tadi. Nah, kemudian di sini untuk AS Prof ini adalah maksudnya AS yang digunakan. Jadi caranya adalah angka 3 ini 3 buah tulangan maksudnya ya, dikalikan dengan luas 1 buah tulangan. Kita pakai D16 tadi, berarti 3 dikali dengan 201,143. Nah, kita kalikan setiap jumlah tulangan yang dipakai dengan luas 1 buah tulangan D16. Didapatlah hasilnya untuk tiap tulangan yang dipakai pada tabel berikut. Nah, kemudian nilai A ini ya kita mencari sesuai dengan persamaan yang udah kita dapat. Ini persamaan untuk yang momen positif dan ini yang untuk momen negatif. Kita masukkan, misal ini yang E, yang momen negatif untuk bentang pertama kita dapat segini. Kemudian mencari nilai C ini tadi A per beta 1. Beta 1 sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya. Kita tinggal memasukkan saja di sini A per beta 1, didapatlah angkanya seperti ini. Setelah kita dapat nilai C, kita bisa mencari nilai regangan yang terjadi akibat jumlah tulangan yang kita pakai.
Nah, ini harus lebih besar dari 0,005. Nah, hasil yang kita dapatkan di sini nilainya lebih besar semua dari 0,05. Sehingga tulangan yang kita pakai tadi itu layak untuk digunakan atau oke, bisa digunakan. Selanjutnya kita mengecek tulangan minimum. Berdasarkan SNI Beton 2019 pasal 9612, tulangan ini yang dipasang setidaknya harus lebih dari tulangan minimum yang diperlukan atau dibutuhkan pada setiap penampang balok. Nah, itu persyaratannya adalah untuk FC yang lebih besar dari 31 MPa kita pakai AS-nya 0,25 akar FC per FY kali BW kali D. Kalau untuk yang kecil dari 31 itu 1,4 per FY dikali BW dikali D. Nah, jadi kita harus ngecek ini juga, walaupun secara regangan kita cek sudah oke, tapi kita harus ngecek lagi apakah luas tulangan yang kita gunakan itu sudah melebihi yang disyaratkan tulangan minimumnya. Nah, ini kita cek. Karena kita pakai FC 35, maka persamaan yang kita pakai adalah yang poin A. Didapat AS yang AS perlu minimumnya adalah 466,947. Nah, kita cek apakah tulangan yang dipasang telah melebihi nilai segini. Nah, setelah dicek area tulangan yang dipasang, nah ini dia semua, itu melebihi nilai 400. Ya, artinya tulangan ini layak kita pakai. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk desain tulangan pokok. Terima kasih.